Selesai sholat, tenang pikiran. Ayat caknya kok Jawa cak nih. Istilah itu makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Nah ini jadi masalah. Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cek Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal pi masuk Lembang banyak tenang jadi gelombang. Nah macet dicek dulur-dulur. Kalau nak tenang nak senang nonton acara kami Someone bersama Ustadz Husyam dan Cek Wan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Masya Allah. Sudah selesai sholat, tenang pikiran. Ayat caknya kok Jawa cak nih. Bukan kopca, helm. Pikir kok Jawa nih cak. Tak bagusnya. Mana coklat. Masya Allah. Nah Pak Ustadz, kita nih dalam benak Cek Wan hidup ini Pak Ustadz Ya. Nah ada istilah tuh makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Nah ini jadi masalah Pak Ustadz. Makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Nah itu. Jadi para penonton ini harus dikaji juga makan untuk hidup apa hidup makan. Nah tolong dijabar ke itu tuh apa? Nah, itu nama Ustadz. Kalau kan netizen ini gitu kan. Jadi gini Cek ya. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan itu perilaku orang yang hanya berpikir dari seputar perut. Hanya berputar di seputar perut. Padahal Al-Qur'an itu ngajarkan kita di dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada rahasianya. Jadi hidup kita ini diciptakan Allah dengan tujuan untuk beribadah. Ibadah itu ada dua. Ibadah menyembah kepada Allah, ibadah berhubungan baik kepada sesama manusia. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Dua-duanya ibadah, dua-duanya ibadah. Nah, yang paling penting rahasia dari ibadah itu kata Allah di ayat 57-nya itu ma uridu minhum mirrizqi wa ma uridu ayut imun. Apa kata Allah itu? Aku tidak menghendaki rezeki dari kamu dan aku tidak minta makan dengan kamu. Jadi Allah itu jelas ya, tegas mengatakan kita diciptakan untuk ibadah. Jangan kita berpikir hidup untuk makan, aku makan untuk hidup. Ini memang kadang-kadang kita habis lebaran besiget ya. Ngomong banyak utang, siro, tinggal ke gawe. Ya, Maksudnya belum dibayar. Belum bayar. Ya kan? Kreditan piring, kreditan cangkir, kreditan gelok belum selesai. Ya. Karena lebaran ya. Karena gara-gara lebaran tadi. Masuk ke diri. Jadi ujung-ujungnya habis lebaran besiget. Padahal kata Allah semuanya itu tidak terlalu penting. Yang penting itu kita ibadah. Jadi perbuatan kita, sekalipun kita mencari rezeki, niatkan mencari rezeki itu karena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mencari rezeki itu niatnya beribadah kepada Allah, ketika berangkat pagi kita nak ke pasar jualan kek, nak ngojek ojol kek, nak kita jual pempek kek, nak jual martabak kek, apapun pekerjaan kita terserah. Yang penting berangkat di rumah bismillah, tawakkaltu 'alallah. Rencana kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu pekerjaan apa? Ketika kita di jalan itu ada apa? Anggaplah kita meninggal dunia, maka kita dihitung oleh Allah itu jihad itu. Jihad di jalan Allah. Kalau dalam begawi. Iya, kalau dalam begawi, tapi niatnya karena Allah. Kalau begawi ya tadi makan untuk perut untuk makan. Nah itu akan itu, iya kan? Jadi mau putar-putar seputar perut. Padahal, nah ini kan tadi ada yang lebih penting ya. Kita nih makan, terkait dengan makannya ada 3 kayak. Makanan pertama itu makanan jasad. Oh jasad. Makanan jasad kita. Yang kedua makanan akal. Makanan akal. Kepala gitu. Bukan helm. Otak. Yang di dalamnya. Oh dalamnya. Bukan dalam kopca itu. Ya. Terus Yang ketiga nih makanan jiwa. Makanan jiwa.
Jadi ada 3 makanan. Nah, makanan jasad ini, jasad kita ini, badan kita ini diciptakan dari tanah. Nabi Adam dalam penciptaan awalnya itu dari tanah. Ya. Tanah yang dibentuk, kata Allah. Ya, tanah yang dibentuk. Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian diciptakan Siti Hawa dari Adam, kemudian diciptakanlah kita ini, dilahirkan dari suami istri orang tua kita, ya kan? Cuman ada 3 penciptaan manusia, ada 4 penciptaan manusia itu. Diciptakan dari tanah, diciptakan dari Adam sendiri, dalam tulang rusuk Adam. Tuh, Siti Hawa. Yang ketiga diciptakan tanpa suami, yaitu Maryam melahirkan Isa alaihissalam, ya kan, tanpa suami, ya. Yang keempat adalah manusia yang diciptakan, semua manusia itu diciptakan dari orang tua, pasangan, ya, pasangan manusia, ya. Disebut dalam surat An-Nisa yang pertama, ya. Ini disebutkan bahwa manusia ini diciptakan dari 4 model. Semua kita, tapi asal model awalnya itu dari tanah. Karena kita dari tanah, semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini untuk keperluan jasad kita ini, fisik kita, bahasa lainnya itu kerangkengnya itu adalah dari makanan dari tanah. Jadi makanannya apa saja yang kita makan dari tanah. Nah, kacang dari tanah, nah, kue bantal dari tanah, nah, martabak dari tanah, nah, nasi dari tanah, nah, tepung dari tanah. Ati yang lain, semua yang kita makan itu dari tanah. Apa yang kita makan itu pasti dari tanah. Nah, itu untuk makanan jasad. Nah, untuk makanan akal kita, otak kita ini butuh makanan juga. Apa makanan? Ilmu pengetahuan. Nah, makanya kita tuh belajar, ya, ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya otak kita ini bisa mencerna, bisa menerjemahkan dari segala apa yang untuk kebutuhan hidup kita ini menjadi sebuah kebutuhan yang memudahkan kehidupan kita dan menjadikan itu jadi wasilah untuk berbuat kebaikan. Misalnya HP atau mobil atau motor atau apapun yang kita diciptakan manusia itu kan daripada akal kita berpikir, ya, revolusi dari akal kita. Kenapa? Ilmu pengetahuan yang masuk. Nah, yang paling penting yang ketiga itu makanan jiwa. Nah, makanan jiwa ini adalah makanan yang harus dari tempat yang paling suci, dari Lauhul Mahfuz. Kenapa? Karena roh itu ditiupkan, ya, dalam jasad manusia itu di umur 4 bulan di dalam perut ibu kita. Ditiupkan roh. Ditiupkan roh itu ketika 4 bulan di perut ibu kita. Ketika ditiupkan, roh itu menyatu dengan jasadnya. Nah, roh itu adalah punya Allah. Karena itu maka makanannya datang dari langit. Makanannya apa dari langit? Al-Quran. Jadi roh kita ini diberi makan, asupannya itu Al-Quran. Jadi orang itu kalau tidak punya makanan, maka dia kering kerontang. Coba bayangkan, kita makanan fisik jasad saja butuh 3 kali paling tidak sehari. Bahkan ada yang 5 kali. Makan pagi, makan siang, makan sore. Di antaranya itu ada kudapan, ada camilan, macam-macam yang kita makan. Ini cemil. Nah. Itulah kukurusnya ini. Nah, itulah. Yang jelas baik, itu juga kita tuh ibaratnya Pak Ustadz, aku ngerasa ini. Kalau kita ibaratnya dapat duit yang memang halal Pak Ustadz, beda Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sehat kan? Alhamdulillah. Iyo, coba yang tidak halal, rasa sakit-sakitan. Teman sakit, temennya kalau bisa jauh lain. Iya, karena Kak Cewan ini Pak ngerasa ke, ya kata Pak Ustadz, jauh. Duit 1.000 jadi sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bukan sehat, kenyang. 1.000 baca kenyang Pak itu netizen. Ini jangan mengalami. Jadi Allah mengajarkan kita tentang aturan makan. Untuk aturan makan fisik pun ada aturan dalam Al-Quran. Untuk orang-orang yang umum, manusia yang panggilan dia ayuhan nas itu di ayat 168 Al-Baqarah. Untuk yang ya ayyuhallazina amanu, untuk yang beriman di 172. Jadi kalau yang orang beriman itu makanan dari rezeki yang baik. Tapi kalau orang yang belum beriman, manusia makanan yang halal. Kenapa? Karena kalau orang sudah beriman, sudah pasti dia nyari makanan yang halal.
Tidak mungkin dia makan yang haram kalau orang yang beriman. Tapi rizki yang baik, apa maksud rizki yang baik itu? Dari cara mendapatkan makan itu bukan hasil korupsi, bukan hasil meras wong, bukan hasil nodong, bukan hasil nipu, bukan hasil urang timbangan, bukan hasil nyopet, tapi tentu hasil usaha yang diridhoi oleh Allah dan sudah dikeluarkan. Bentuk infak sedekahnya sudah dikeluarkan. Itu makanan yang diminta. Bahkan ketika kita makan makanan itu bukan hanya makanan yang halal secara makanannya, tapi begitu kita makan, kalau berlebihan itu menjadi barang yang mubazir, Pak. Itu juga makanan halal bisa jadi haram. Iya, kenapa? Mubazir kawan setan. Jadi makanlah makanan yang baik, rezeki yang baik dari Allah SWT, dan ditutup dengan apa? Alhamdulillah, buka bismillah, tutup dan alhamdulillah. Itu cara orang-orang yang beriman makan. Nah, makanya tak gelabak lupuk, cek. Ngunyahnya kalau kita nak dapat sunnah 40 kali, tak rasul. Sekali nyendokkan atau nyuapkan, ya. Ngunyah. Jadi tak dosa dihitung berapa kali ya? Nah, dah 40 kali minimal. Ngunyahnya ya? Ngunyah. Oh. Dapat sunnah. Jadi sendok ngunyah 40 kali. Jadi kalau ada berapa sendok situ kali ke B. Kenyang. Karena apa? Prosesnya itu sudah lumat di perut. Jadi proses di usus itu tidak terlalu susah. Ya, itu tujuannya kan banyak. Kalau itu cewek makan bubur gue. Ya. Bubur. Kenapa yang ngunyah? Bubur ayamnya. Ayamnya yang ngunyah. Bubur kan tinggal lelen. Jadi sudah. Memang kayak kita ini, orang-orang kita ini boleh makan bubur. Tapi ada satu ketika orang Yahudi sudah dikasih makanan-makanan yang menawal salwa, makanan yang paling baik, ya karena dia tidak puas dengan satu makanan, akhirnya tidak minta makanan yang beda-beda. Apa itu? Macam-macam. Contoh kita nih, kalau di zaman Rasulullah, makanan Rasulullah itu kan paling-paling kambing bakar, ya, atau kalau sekarang lah sate, ada soto, ada sop, ada macam-macam. Ini perkedel, ada otak-otak. Udah makan kalau cewek. Iya Pak Ustadz, kalau cewek tidak pula banyak makan. Ya. Tapi tidak tahu nak main inilah badan. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Paling bantal sepegang itu kadang tidak habis. Ya. Tapi itulah selesai. Tapi tidak tahu apa macam ini Pak Ustadz. Iya. Jadi kukus ini. Iya. Jadi karena itulah maka kita harus mengatur makan. Jadi kalau kita makan yang baik-baik, insya Allah mudah-mudahan jadi makanan itu berpengaruh kepada pikiran. Berpengaruh karena apa? Saripati makanan itu kan larinya ke darah, ke seluruh protein-protein tubuh kita, sehingga menghasilkan pikiran-pikiran yang jernih seperti yang disampaikan Cek tadi. Jadi ada hubungannya ketika makanan yang baik, kita dimudahkan untuk beribadah, baca Quran gampang, sholat gampang, gitu kan. Beribadah yang lain juga gampang. Kenapa? Karena makanannya sudah baik. Sumber dari penyakit itu dari mulut. Dan sumber penyakit itu dari makan. Yang kedua dari pikiran. Nah, yang kebanyakan itu dari makan. Makanya jangan berpikir hanya dari perut ke perut. Jadi yang paling penting yang ketiga, makanan jiwa. Dan makanan jiwa ini adalah butuh asupan setiap hari. Sebagaimana layak makanan fisik dasar kita. Kalau kita makan itu 3 hari sehari, nah makanan rohani, makanan jiwa kita itu harus setiap hari selalu membaca Al-Quran. Surat Al-Fatih, surat 32, surat 32 ayat 29, ayat 28, 29 Allah menjelaskan bahwa kita ini harus selalu bersama Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Kenapa orang yang selalu membaca Al-Quran? Berarti dia mengisi jiwanya. Mengisi jiwa berarti dia selalu menjadikan badannya itu sehat. Sehat secara apa? Secara jiwa. Jadi orang yang tidak pernah baca Quran, jiwanya tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Bagaimana dia sehat? Dia tidak pernah makan. Terseler. Otaknya rapuh. Nah. Terseleng. Bahasa Jawa, bahasa lamanya terseleng. Ujung kita terdede. Nah jadi dulu netizen kalau masalah makannya itu tadi ya
kita juga kadang merasa ngapalah aku nyala sakit terus tak sembuh. Kita pikir ke apa yang kita makan. Betul. Udah itu usaha apa yang kita makan tadi, ibaratnya halal apa haram. Betul. Nah, masalahnya macam juga cek mana. Dan ada itu tadi kalau nak nugutnya tadi masalah makanan ini tidak putih-putih kita nak makan. Ya. Jadi apa yang dijual nak makan, apa yang makan yang jelas makan tuh jangan masalahnya memang manusia itu dilebihi Allah. Iya. Segala ini makan. Segala. Pempek panas-panas. Kita nih lain dengan sapi. Sapi meleng. Iya. Rumput tuh ada. Rumput juga dengan sapi meleng. Bedanya manusia dengan sapi di situ apa? Bedanya kalau manusia mulutnya dihisap, mulut sapi tidak dihisap. Oh, dihisap tuh maksudnya? Dihisap. Ada perhitungannya. Oh. Kau masukkan apa dalam mulut? Nikmat yang kau rasakan dalam lidahmu itu nanti kemudian dihisap. Dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Rasa nikmat yang ketika kau makan itu dihisap oleh Allah. Kalau ketika kau tidak mengucapkan syukur kepada Allah, makan. Kalau Allah tarik nikmat lidah, coba pecah kita hilang, lemak tak makan. Cak kita sakit. Nah, pecah kopi kita tak terasa. tak kati rasa makan. Lemak tak makan. Tak lemak. Jangan ngotot cuma ngotot. Ya aku tak sakit mah. Iya. Ya kita itulah Allah. Demi itu kinyobain oleh Allah tadi. Nah, kalau tak terasa kau makan. Rasa apa gitu? Rasa. Makan durian tak terasa, apalagi makan pempek yang Jadi panas. kita kalau kita nikmati makanan itu rasakan itu datang dari Allah. Kenapa? Supaya kita ada pertanggungjawaban. Wajah sapi, ngonyel baik. Banyak lagi ngoleksi ini sapi sana baik lah. Nah, masalah untuk ending kita ini masalah makannya apa lah untuk netizen nih Pak Ustaz? Iya. Jadi netizen jago makanan. Jadi makanan yang kita jago itu bukan hanya mikir dari perut ke perut, tapi jago makanan akal dan makanan jiwa. Jadi makanan yang paling penting adalah makanan jiwa. Kalau makanan fisik, kita sudah latihan puasa sebelum bulan Ramadan, buktinya kita tahan tidak makan. Seharian penuh kita tahan tidak makan. Tapi kalau kita tidak makan, jiwa kita tidak pernah baca Quran, kering kerontang jiwa kita itu, hati-hati bisa menyebabkan kita menjadi orang yang fasik, bahkan diancam dengan neraka jahanam di surat Hud ayat 179. Netizen hati-hati, kalau tidak baca Quran ancamannya itu neraka jahanam. Nah itu netizen ya. Jadi nasihat Pak Ustadz tuh dengar ya. Kita juga makan tuh jangan asal dimakan, minum juga jangan asal minum. Ya apa minuman itu ya kan? Halal apa haram, nah itu ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Nah yang jelas hidup ini kuncinya sih kok ada Pak Ustadz juga ngomong kuncinya tenang. Nah, kalau tenang, galau-galaunya sehat. Insyaallah. Tenang pertama ada duit, tenang. Nah Pak Ustadz yang jelas kuncinya tenang ya, juga. Betul. Nah netizen masalah makan, habis-habis kalau kita ngomong nah endingnya dari Pak Ustadz tadi, ingat omongan Pak Ustadz tadi, ada 3, ya kan? Jasad, otak, hati. Ya. Benar Pak Ustadz? Jiwa. Nah itu, ada 3 gitu nih tuntutan kita harus makan. Kita makan nih pikiran. Nah oke, makasih Pak Ustadz karena waktu kita ini agak sempit. Dan juga netizen supaya jangan malek subscribe ke, bagi ke sama kawan-kawan, mudah-mudahan barokah ya. Insyaallah. Kabar api masuk Lembang, banyak tenang jadi gelombang dan macam bicara kalau nak tenang nak senang nonton acara kami bersama Ustaz Musa dan Cek Wan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.